Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya bersama aku Sarah di podcast Rumah Quran Sarah. Masya Allah. Nah, jadi aku tuh orangnya enjoy aja ya teman-teman. Jadi ketika aku menyampaikan seperti ini, anggap aja seperti kakak kalian yang sedang menyampaikannya, atau seperti adik kalian yang sedang menyampaikannya. Masya Allah. Jadi yang namanya podcast itu kan sharing-sharing santai ya, bukan seperti ceramah atau kultum atau pidato yang formal, enggak. Jadi kita sharing-sharing santai gitu teman-teman. Nah ini aku buatnya malam, 15 menit lagi udah jam 12 malam, daripada aku nggak tahu ngapain. Soalnya banyak sih kerjaan, tugas kampus juga banyak, tapi nggak apa-apa. Aku pengen aja buat podcast karena dari kemarin ketunda mulu gitu. Aku buatnya di status WA segera, tapi nggak aku tepati janjinya, kan gimana ya jadinya. Nah, insya Allah tema kali ini yaitu mendidik anak dengan Al-Quran. Nah, buat teman-teman yang masih jomblo, ya nggak apa-apa, denger aja, karena saya juga masih single ya. Ini jadi persiapan juga untuk kita untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik insya Allah untuk anak-anak kita kelak. Nah, secara spesifiknya aku ingin membahas bagaimana cara mendidik anak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah juga gitu. Nah, ada beberapa artikel yang aku baca dan salah satunya insya Allah aku akan angkat pada tema malam ini. Nah, poin yang pertama yaitu mendengarkan Al-Quran sejak lahir. Nah, bukan hanya sejak lahir juga ya teman-teman, sejak dalam kandungan, sejak kita sebelum nikah dan memilih seorang ayah, kita juga harus membuat planning gitu yang mendekatkan kita dan keluarga anak khususnya dengan Al-Quran. Sehingga ketika kita sedang mengandung pun, kita juga rutin membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Bahkan ketika baru lahir ya, seperti yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan, bagusnya memang kita memperdengarkan 1 bulan itu 1 juz. Misalnya bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita mulai memperkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah, ini juga berlaku mungkin untuk saudara-saudara kita, kakak-kakak kita yang mereka insya Allah mungkin punya baby nih, kita bisa nih menasihatinya. Nah, begitu teman-teman, sehingga ketika anak tersebut lahir, kata-kata atau ingatan yang pertama mereka ingat itu adalah kalamullah ya, adalah ayat suci Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian memperkenalkan dasar-dasar Islam. Nah, teman-teman, dasar-dasar Islam itu ya seperti kalimat tauhid ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, bahkan di sini disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan ajarkan anak kalimat Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ada hadisnya ya. Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas ya, Masya Allah. Nah, kemudian poin yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengerjakan sholat. Nah, ini penting banget nih teman-teman ya, kita membiasakan untuk mendirikan sholat ya kepada anak-anak kita mulai dari sejak dia kecil ya. Bahkan ini Rasulullah juga bersabda, suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, jadi mulai dari 7 tahun ya, kita udah melatih bacaan-bacaan sholat ya, bacaan takbir, ruku, segala macam semuanya, sehingga dia bisa mempraktekannya dengan baik. Kemudian ketika berusia minimal 10 tahun, kita udah mewajibkan mereka untuk sholat. Kalau misalnya mereka nggak mau sholat, ya nasihati ya, dipukul gitu. Tapi pukulnya bukan pakai parang ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian mengajarkan anak belajar berpuasa. Nah, Masya Allah ya, belajar berpuasa. Kalau misalnya kita di Indonesia ini kan kayak ada puasa setengah hari ya, puasa setengah hari, puasa selang-seling ya. Hari ini puasa, besok enggak, lusanya puasa. Nah, seperti itu bagus juga teman-teman. Ketika
anak-anak masih kecil kita ajarkan metode-metode untuk melatih mereka berpuasa seperti itu. Ya, seperti puasa setengah hari tadi, puasa selang-seling tadi yang sering orang Indonesia praktekkan, Masya Allah. Jadi dia insya Allah sudah terbiasa ya teman-teman untuk mengerjakan puasa sejak dini gitu, sejak kecil. Jadi kemarin pas aku ngajar daurah itu Masya Allah anak-anak balita itu mereka ada yang puasanya penuh loh teman-teman, Masya Allah ya, anak 5-6 tahun gitu mereka ada yang puasanya penuh, ada juga yang setengah hari. Masya Allah, didikan orang tua mereka lah terutama itu. Barakallah. Kemudian membacakan kisah para nabi. Nah, Masya Allah ya, ini juga penting banget teman-teman. Dengan kita mengajarkan mereka, menceritakan kepada mereka kisah-kisah para nabi, insya Allah mereka bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil pelajarannya. Sehingga apa? Mereka rasa sayang, rasa cintanya terhadap Rasulullah semakin bertambah. Rasa sayang, rasa cinta mereka terhadap para sahabat, tabi'in makin bertambah sehingga mereka bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan gitu, bukan mencontoh orang-orang kafir gitu ya, bukan mencontoh superhero, bukan mencontoh Spiderman ya atau yang lainnya, tapi mencontoh Rasulullah, para sahabat, tabiut dan tabiin. Masya Allah. Nah itu teman-teman beberapa poin yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman barangkali yang udah menikah muda, yang bentar lagi punya baby, atau bagi teman-teman juga yang masih single. Nah Masya Allah, insya Allah ini bermanfaat banget, dan aku tahu mungkin teman-teman udah tahu apa yang aku sampaikan, tapi setidaknya ini bisa menjadi murojaah kita bersama. Dan teman-teman, saran dari aku untuk aku juga, kita sebagai perempuan harus banyak membaca teman-teman ya. Sebelum menikah kita harus benar-benar mempersiapkan, karena menikah itu bukan soal apa ya, zahir dan batin ya, memang keduanya sih, tapi ilmu juga penting banget teman-teman ya, karena kita mendidik anak itu kan kita membutuhkan ilmu gitu, bukan hanya apa ya, kayak kita sekarang wanita akhir zaman ini kan lebih mempedulikan kecantikan gitu, bukan nggak boleh, bagus juga, karena kan dengan merawat diri kan itu sebagai tanda syukur kita juga kan kepada Allah. Allah udah memberikan kita kulit yang baik sejak lahir, masa kita pertahankan beruntusan kita, kan enggak gitu ya teman-teman. Masya Allah. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk diri aku, untuk teman-teman semuanya, insya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan jumpa di podcast selanjutnya dengan judul berbeda. Insya Allah aku akan belajar lagi dan sharing ke teman-teman lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.